tanpa kita istilahnya buka basecamp kan saya nggak ketemu sama jenengan semua, jadi nggak kenal, nggak ngobrol bareng kayak gini. Tapi dengan ya itu mas, alam itu jangan luar biasa menurut saya mas. Sedikitnya kita bisa mengais rezeki dari ojek, porter, terus ada guide. Sih memang dari kalau orang-orang basecamp itu sebenarnya mengambil hak alam. Cuman kan tergantung kita mas, kita sudah mengambil hak alam, terus ya kita harus istilahnya harus impas. Kita kebalikannya itu memberikan alam itu apa ya dengan cara itu. Sepertinya Nenek duk melas duk. acak. Kita di sini nggih. Kita di sini. Iki. Akan menggarapkan pagi hari ini kita akan menuju ke Kembang. Sebelum mulai perjalanan, mari kita berdoa. Kembang. Oh iya. Dolo tadinya, Mas. Mas, eh. Dari pos 1 sampai pos 2 sih mau nang petana sih hanya 3.300 berapa meter. Tapi langsung gini tuh. Dari di pos 1 ya, di ketinggian 1690 mdpl. Ini mungkin batas vegetasi ya, antara lahan warga, masih ada tanaman kentang juga, dan di depan kita itu udah mulai hutan, dan treknya juga sudah mulai curam ya. Insya Allah kita bisa cepat sampai atas sebelum petang. Rokok kenapa naik gunung? Doping yang paling manjur. Kendalanya kita di anggota basecamp yang hanya 7 orang. Sebenarnya dari komunitas-komunitas lain sih banyak yang ingin bantu. Cuman kita kan
ya istilahnya nggak enak, banyak yang sering bantu-bantu, cuman kita nggak enak. Makanya kita nanti nunggu waktu yang tepat dulu, kerjaan sudah nggak pada ini, baru kita pelaksanaan. Karena yang namanya bikin jalur kan nggak semudah bikin jalur. Kita survei dulu lokasi tempatnya seperti apa, aman dan tidaknya. Terus nanti karena yang mau dibikin kan bukan hanya sekedar jalur orang mau naik gunung dari base camp ke puncak, tapi kita ingin buat jalur itu jalur silaturahmi, jalur kita mencari saudara, jalur kita mencari, ini jalur yang positif. Jadi kita memang persiapannya itu harus matang. Kalau memang hanya sekedar ini bikin jalur sih lah, punya waktu senggang kita naik terus, punya waktu senggang naik terus. Tapi kan kalau teman-teman sini memang karena kita orang Jawa kan, adat-adat Jawanya harus kita terapkan, jangan terlalu ligan lah. Karena kita mau nggak percaya, ternyata setelah kita meninggalkan adat Jawa, kita ligan, ternyata memang basecamp banyak, istilahnya teman basecamp, teman sama sendiri. Kadang pas waktu beda apa jenenge, beda pendapat, mereka sampai akhirnya nggak datang ke basecamp. Tapi alhamdulillah karena kita adat Jawanya juga kita pakai, alhamdulillah ternyata walaupun ada crash sedikit tapi bisa diatasi, langsung diatasi. Nah itu dia. Ajang ngorong. Mita, gimana jalannya? Luar biasa. Mantap untuk kembang via lengkong. Salutlah belajar treknya. Naik. Jago ketemu dengkul. Tapi tulisannya sih dilarang ngecamp selain di puncak. Betul. Kalau memang hujan. Kita lanjut di pos 2. Ini sekarang kita lagi di Pakis. Untuk istirahat sebentar, kita ngopi-ngopi. Kita tungguin di pos 3. Nah, beres. Yang penting kopi. Oke. Sih memang dari kalau orang-orang basecamp itu sebenarnya mengambil hak alam. Cuman kan tergantung kita mas, kita sudah mengambil hak alam, terus ya kita harus istilahnya harus ikhlas. Kita kebalikannya itu memberikan alam itu apa? Ya dengan cara itu, entah konservasi, walaupun itu saat partainya nggak usah besar, tapi yang nyata saja kita nanam misal 100 bibit ataupun 50, tapi kalau kita rawat. Hutan Tarzan apa ya? Hutan Tarzan. Gimana Mas Aceng? Mantap jiwa. Gimana treknya, Boy? Mantap. Mantap. Cukup satu orang doang nih mas. Mantap sekali ya beribadah. Kita masuk dia. Bagaimana bos? Kembang meletre. Mak, nanti gue jadi loro belum sak. Apa? Gue jadi loro. Halo monitor Kembang 1. Kita udah sampai di tanjakan Toroate nih. Ya sakit hati beneran nih Kembang 1. Kalau udah dekat berarti memang untuk jalurnya kan berarti ada yang kawasannya kan ada yang memang melarang di sekitarnya. Kalau daging lah memang di puncak mau di mana itu, kalau lewat sini nggak boleh Karena ada itu
bukan ada babi sih, sebenarnya itu dari warga sini yang ada ngasih masukan untuk daging sama sambal jangan. Apapun itu dagingnya. Kalau ikan boleh. Paling kalau udah bentuk nugget atau sosis Sama sini juga jalur Sindoro yang via Ndoro Arum daging nggak boleh. Pernah kejadian ada yang bawa sate ayam itu, ya langsung sebelum trek jalur naga itu udah dicegat. Nggak tahu yang nyegat sosoknya seperti apa, cuma hitam besar gitu tuh. Jadi kalau untuk masalah hal-hal sing ganjil yang nggak di luar nalar, alhamdulillah di sini baik-baik semua mas. Kemarin dari Kendal 5 anak dari pos 1 kan padahal jalurnya nanjak, itu dari pos 1 katanya landai, jalurnya lebar, banyak jejak kaki, terus bercabang-cabang. Nyampelah di hutan larangan jam 2 itu katanya langit nggak kelihatan, sana nggak kelihatan semua, tertutup sama kayu-kayu besar-besar. Mantap lah, kalian harus coba. Di sini nanjak sih, nanjak terus. Apalagi sebelum tanjakan sakit hati, itu udah mulai adventure-nya dimulai. Kapok nggak? Enggak. Dari mana nih? Bawah. Seret men. Kita udah sampai pos 3. Itu puncaknya itu. Jalannya Mantap. Sumpah mantap. Wajib dicoba. Hah? Gimana nih puncak nih? Bogor. Kita sekarang di sinilah. Kembang. Kita di camp area Kembang di ketinggian 2340. Wes mak. Jadi sekarang kita mau masak nasi ini, terus sayur kangkung ditumis, tahu, terus nanti kita mau bikin nasi goreng. Oke siap. Ngopi-ngopi. Kita udah masang tenda, masang kemudian kebut tadi. Mantap. harinya dingin. Sekarang kita makan penuh. Kira-kira sisa berapa? Kita pura gigi, gorok filter karo. Berapa orang tuh ngomong kan? Iya serius. Ini porternya gimana ini malah? Meletre. Sudah anjing. Itu doang kan. Kita lagi ngeliatin Sindoro tuh. Tuh. Apaan tuh putih-putih? Kita rencananya mau turun ke bawah, mau ngambil air. Di sana genangan air dikit. Jadi itu bukan sumber buat banyak orang-orang di sini itu adalah Itu dengan iya air Bang, emang udah dari air hujan, dari kumpulan air rembesan itu. Tapi nggak ada sumber juga emang. Jadi bisa diminum ya mas? Ya, kalau masalah minum buat masak bikinnya dewek kan Bisa ayam ya? Pak. masih jernih. Bikinnya sendirian aja. Tapi kadang tapi dulu Ceknya sekarang. itu saya pernah ke sini tahun 2018 Gak usah ada gunanya ya. itu
kadang dibuat nyuci baju, buat sikat gigi, buat aktivitas bersih-bersih lah, jadi kotor. Tapi sekarang udah ada peraturan untuk menggunakan air itu. Oh nih, kita cari air. Udah. Mata air di Gunung Kembang. Mata air bukan sih? Bukan. Genangan. Oh, genangan lah. Kenangan. Kenangan. Yo. Ayo guys. Di pedara. Ameb. Ya jadi mohon maaf ya yang di frame saya karena yang lain masih pada bobo sama wakil. Ngeteh dulu. Ini guys, air yang kita dapatkan dari Bima Pengkok sejernih ini. Oh, ini namanya Bima Pengkok ya? Ini namanya Bima Pengkok. Ada sih sejarahnya dulu tapi kurang tahu. Ini guys. Namanya siapa? Iu. Capek Dari nggak? mana? Dari mana? Dan lain dari mana? Jakarta. Oh, ini kan kalian baru aja nikah ya? Gimana sih tipsnya buat pasangan itu masih bisa naik gunung tuh gimana? Kalau menurut kalian, versi kalian tuh? Ya, untuk menurut saya sendiri syukurnya istri saya sendiri itu kan juga sukalah untuk menjelajah ke gunung-gunung. Kita emang punya niatan lah suatu saat nanti kalau kita sudah nikah menyempatkan waktu untuk naik gunung bersama. Itu. Oke bos, mumpung kita masih selah, kita masih muda, lanjutkan perjuangan men, mendakilah sepuasnya sih orangnya mas. Oh gitu. Kita mau nanjak dimanapun, kalau kita nggak cocok sama orang-orangnya, Ya, saya. mula-mulanya di mana? Mendaki di mana? Mulanya sih ya sebenarnya saya itu nggak mau lah urusan sama capek, sama saya itu orangnya mageran gitu. Oh gitu. Tapi berhubung teman saya sendiri, teman akrab, teman ngobrol yang mengajak saya, akhirnya saya mau menanjak ke gunung. Dan disitulah awal mula saya cinta. Gunung mana pertama kali? Gunung mana? Pertama kali itu Gunung Sindoro dong. Keren. Untuk pemula langsung ke Sindoro kan termasuknya keren kan. Kita mah langsung Sikunir dulu kan, perahu gitu kan. Kalau langsung Sindoro keren. Tahun berapa itu Mas Khairul? Sekitar baru aja sih 2017. Awal mula saya menjadi mahasiswa. Mas mau porterin saya nggak kasih kunir? Enggak, saya kapok mas. Kasih kunir mas? Kapok mas, saya enggak. Nggak mau jadi porter kunir? Terus habis dari ini mungkin ada rencana mau naik gunung mana lagi, mungkin ada target mau keinginan kemana gitu. Kalau target saya sih, karena saya sekarang statusnya masih mahasiswa dan semester tua, mungkin saya akan melanjutkan skripsi dulu. Kalau habis skripsi saya nggak mau kerja dulu ataupun lainnya, saya target saya ke Gunung Merapi dulu. Masuk ke Merapi. Terus untuk kelihatannya kan untuk Merapi sendiri nggak tahu lah kita ya, mungkinkah akan bisa menjadi untuk pendakian atau gimana melihat keadaan Merapi yang sekarang kan. Seandainya nanti masih bisa untuk pendakian, Mas Khairul mau ke sana? Langsung berangkat, wisuda langsung berangkat. Bulan Maret Kalau Merapinya masih masih tutup, tutup. ya kita nunggu buka mas. Berarti sudah gak ada rencana mau ke gunung mana lagi gitu? Ya kalau rencana ke gunung lain sih mungkin ada, tapi kan saya mempunyai tahap-tahapan tersendiri
Oh gitu. Ada plan-plan kayak gitu. Kenapa harus ke Merapi? Nggak tahu sih, karena kelihatannya itu ada daya tarik tersendiri bagi saya gitu loh, Mas. Saya penasaran ke sana, mungkin ya nggak tahu saya mau diberi ilmu apa atau maksud apa, saya nggak tahu gitu, Mas. Yang penting target saya ke Merapi, Mas. Ya, kan ya sampingnya, Mas. Anda ini orang yang ngomongannya random banget itu gimana nih? Dari tadi malam. Dia sangat keren, Mas. Dari awal pendakian sampai atas, dia yang paling mencolok. Nggak ada dia nggak rame, Mas. Sampai kemarin kesandung kan mukanya Mas rumput. Itu paling mantap, Mas. Nggak pernah saya lupakan Seumur hidup. seumur hidup. Namanya Mas Khairul siapa? Khairul Anam Maulana Ishak. Maulana Ishak. Nah, jadi itu tadi yang saya bilang, semua tempat itu biasa saja, yang membedakan itu dengan orang-orangnya kita. Jadi kalau lewat jalur Lengkong itu puncaknya tersendiri itu di sini. Puncak Gunung Kembang, ya, Lengkong. Untuk ketinggiannya berapa Mas Gunung Kembang? Ketinggiannya bisa dijelaskan mungkin dari Mas. Oh, ketinggiannya 2340. Jadi kalau via Lengkong tuh dari arah sana. Saya kurang tahu tuh arahnya utara, selatan atau barat. Tapi dari sana. Tapi biasanya para pendaki langsung lintas ke masuk ke area Blembem ya. Nah, kalau jalur dari Blembem tersendiri itu Mas yang bawah. Sedangkan Lengkong dari arah sini. Ya, sekarang kita ada di Gunung Kembang. Jadi ini adalah rangkaian acara Seven Summit dari Egerian Wonosobo. Kemarin kita naik melewati jalur via Lengkong ya. Kita mulanya berangkat jam 10 dari base camp itu. Sebelumnya sih kita sempat nginep dulu Jumat malam itu untuk ngobrol-ngobrol dengan orang base camp, orang sekitar tentang bagaimana keadaan jalur via Lengkong ini. Terus kemarin juga di perjalanan di pos 2 itu sekitar jam 2, jam 1 siang itu hujan. Jadi kita terhenti bikin bivak di sana, ngobrol, mencari kehangatan dengan bikin mie instan ya bareng. Terus kita melanjutkan jam 3 ya. Jam 3 kita melanjutkan perjalanan dan alhamdulillah sampai atas sebelum maghrib ya. Jadi masih sekitar jam 5. Walaupun gerimis tapi alhamdulillah bisa sampai puncak dengan selamat semuanya tanpa ada kendala. Ya mungkin untuk malamnya juga kita nggak sempat ngevlog ya karena cuaca dan keadaan anak-anak yang setelah terguyur hujan, jadi mungkin capek dan badannya terasa kurang enak semuanya mungkin. Jadi pagi ini alhamdulillah nggak hujan, walaupun mendung tapi tetap syahdu lah buat ngeteh bareng